Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakkur atau berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seorang anak yang dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai bawahan dengan atasannya akan memberikan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapainya? Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya, bila menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati, akan menghadirkan rasa rendah hati tawadhu yang disertai dengan rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan. Namun yang terpenting adalah zikir harus benar-benar menghujam di dalam kalbu, hati, sanubari orang yang berzikir. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan mainnya. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena tetangga baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu, meringankan beban orang-orang yang sedang mengalami kesulitan.
Hal ini seharusnya dapat kita lakukan karena pada waktu kecil kita patuh melaksanakan perintah dan nasihat orang tua, bukan? Mengapa sekarang kita tidak patuh dan taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Jika sholat dapat kita kerjakan karena semata-mata taat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya mustahil apabila kita tidak dapat bersikap demikian pada perbuatan-perbuatan kita yang lainnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kita cermati wacana berikut. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Demikian sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khoto' wa khairu khoto'ina at-taubah." Setiap keturunan Adam alaihissalam pasti melakukan kesalahan, dan orang yang baik adalah orang yang kembali dari kesalahan atau dosa, dengan kata lain bertaubat. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, berdasarkan ungkapan dan hadis di atas, manusia memiliki sifat dan karakter yaitu sering berbuat kesalahan dan lupa. Artinya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan dan lupa. Namun demikian, tidaklah benar jika dikatakan bahwa tidak mengapa seseorang melakukan kesalahan dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sifat manusia. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk selalu melakukan refleksi dari perenungan terhadap apa yang telah kita perbuat. Ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, bersegeralah untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dan tidak mengulanginya kembali. Demikian pula dengan sifat lupa. Kadang-kadang menjadi sebuah nikmat dan juga bencana. Lupa dapat menjadi nikmat manakala seseorang terlupa dengan kejadian sedih yang pernah menimpanya. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya jika seseorang tidak dapat melakukan ataupun melupakan kisah sedih yang pernah dialaminya. Lupa juga dapat menjadi bencana, yaitu ketika dengan lupa tersebut mengakibatkan kecerobohan dan kerusakan. Banyak di antara manusia karena lupa melakukan sesuatu mengakibatkan manusia tersebut akan melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.